pagi yang cerah, tepatnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, dua orang mahasiswi Universitas 19 November Kolaka meninggalkan kota Kolaka menuju kampus 2 Universitas 19 November yang terletak di Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada. Jarak atau waktu yang digunakan dalam menempuh perjalanan Kolaka ke Tanggetada adalah kurang lebih 1 jam. Pagi itu kedua mahasiswa atau mahasiswi ini berangkat ke Tanggetada. Ternyata mereka berangkat dalam rangka mengurus dan mempersiapkan segala persiapan administrasi dalam rangka ujian skripsi yang waktu itu mereka berangkat dengan berboncengan meninggalkan kota Kolaka dengan melalui jalur bypass atau jalur poros Kolaka Bombana. Dalam perjalanan pagi itu mereka sangat menikmati perjalanan melalui jalur bypass menuju Popalia, dan memang hampir rata-rata mahasiswa yang tinggal di Kolaka atau daerah lain yang selama USN memutuskan untuk pindah ke kampus 2, di mana saat ini di sana dijalankan proses perkuliahan. Ada Fakultas Saintek, ada Fakultas Pertanian, ada Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, dan juga ada Fakultas Sistem Informasi atau FTI. Kedua mahasiswi ini akan berangkat ke kampus 2 untuk berurusan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sebab mereka adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perjalanan mereka melintasi bypass Kolaka Tanggetada pada saat itu tidak ada hal-hal yang terjadi atau mengganggu perjalanan mereka. Perjalanan mereka menuju kampus 2 itu lancar pada pagi hari itu, sehingga mereka diperkirakan sampai di kampus pada pagi menjelang siang. Jadi jika kita menuju ke kampus 2 melalui bypass, ya seperti inilah jalur yang mereka tempuh pada saat itu. Kemudian setelah kita melewati bypass, nanti kita akan melewati atau akan melalui Dawi-Dawi di Pemala. Setelah kita melewati Dawi-Dawi sebagai ibu kota Kecamatan Pemala, di sini ada persimpangan ke Kendari atau ke Bombana, dan ini adalah kondisi jalan poros yang ada di Dawi-Dawi, jalan poros yang menghubungkan antara Kolaka dan Tanggetada. Demikian juga dalam perjalanan dari Dawi-Dawi menuju Tanggetada, kita akan melalui jembatan yang ada di PT Aneka Tambang Pemala, dan
akan melewati kompleks perumahan karyawan PT Aneka Tambang Pomala. Dari konfirmasi yang kami dapatkan bahwa sebelum berangkat ternyata Mas Sita ketika dia pamit sama omnya, yang omnya tinggal di Kota Kolaka di Jalan Mistik, rumahnya terletak dekat di Masjid Al-Qasim Kolaka di Lorong Mistik. Yang beliau sampaikan adalah bahwa ternyata Mas Sita memang selama kuliah adalah tinggal di rumah beliau, di rumah pamannya, yang ketika pagi hari itu akan berangkat ke Tangketada, dia sudah pamit sama omnya. Menurut keterangan dari omnya, mahasiswi atau Mas Sita pamit dengan mengatakan, saya sudah akan berangkat ke Tangketada, dan saya nanti katanya sudah tidak lagi singgah di Kolaka, tapi sudah akan terus ke Wawoh begitu. Yang aneh pada saat itu adalah ini omnya yang kemudian mengenang kembali peristiwa pada pagi-pagi itu, bahwa ketika Mas Sita mau pamit, dia pamit kepada omnya dengan mengatakan bahwa saya sudah ingin berangkat, telah ada teman saya di depan rumah. Tapi setelah diantar oleh omnya sampai di depan rumah untuk berangkat ke Tangketada, rupa-rupanya belum ada orang di depan rumah sebagaimana yang dimaksud. Jadi itu adalah isyarat yang disampaikan adalah oleh omnya, yang beliau mengatakan mungkin itu adalah tanda-tanda, tapi sama sekali tidak ada yang menduga pada saat itu. Dan ini adalah betul-betul menjadi rahasia. Kemudian pada saat itu bisa dibayangkan, karena rencananya setelah pulang dari kampus, ya dia sudah tidak singgah di Kolaka, maksudnya di rumah omnya yang ada di Kolaka, tapi akan terus ke kampung halaman, tepatnya di Wawo. Itu berarti bahwa sudah berapa lama dan sudah berapa hari terakhir ini belum ketemu dengan bapak atau ibunya. Itu karena berada dalam kesibukan persiapan ujian di kampus 2 USN di Tangketada. Bagi mungkin keluarga yang tidak punya bayangan bagaimana proses perjalanan ke kampus 2 USN di Tangketada, maka inilah jalan yang akan kita lewati ketika ingin ke kampus 2 USN Kolaka di Tangketada. Kita akan melewati jalanan seperti ini. Jalan di sini memang cenderung agak sempit dan berlubang, ditambah lagi dengan ya pinggir-pinggir aspal, ya biasanya tiba-tiba retak bahkan hancur, sehingga betul-betul akan memberikan pilihan yang sulit bagi pengendara roda 2 atau roda 4 ketika berpapasan, terutama berpapasan dengan mobil-mobil truk yang sangat besar yang mengangkut bahan-bahan dari pertambangan. Oleh karena itu, sekedar mengingatkan kepada masyarakat dan terutama kepada semua mahasiswa atau mahasiswi USN Kolaka yang saya kira setelah kampus 2 pindah ke Tangketada, ya, atau ada 4 fakultas yang pindah ke Tangketada, tentu ini akan mengharuskan mahasiswa untuk akan setiap berurusan di sana akan menempuh perjalanan ya panjang seperti ini. Mobilisasi antara Kota Kolaka dengan Tangketada betul-betul sangat tinggi. Karenanya kami sampaikan untuk selalu berhati-hati, pastikan sebelum berangkat untuk pamit ya dengan baik kepada orang tua. Mohonlah doa, restu, doa terbaik dari kedua orang tua atau siapapun yang ada di rumah sebelum berangkat. Kemudian gunakan standar atau kelengkapan berkendara yang lengkap, misalnya dengan menggunakan helm standar, kemudian kaca spion dari kendaraan
terutama kendaraan roda 2, betul-betul kita membutuhkan kaca spion yang lengkap dan standar, karena melalui jalan atau jalur poros ini ya betul-betul membutuhkan kehati-hatian, karena dari pihak kepolisian juga telah membuat peringatan-peringatan pada titik-titik tertentu bahwa di situ sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, sekali lagi kepada semua masyarakat dan mahasiswa yang akan menempuh jalur ini untuk selalu berhati-hati, terutama menjaga laju kendaraan untuk tidak seperti ini, untuk tidak terlalu cepat. Apalagi kebiasaan kita hari ini menggunakan kendaraan roda 2 sambil menggunakan handphone. Iya, oke, baik. Kita sudah sampai di kampus 2 dan inilah jalur yang dilalui oleh mereka ketika datang berkonsultasi dengan dosen pembimbing yang ada di kampus 2. Di sini ada gedung yang sudah berdiri dengan sangat baik. Ada gedung Saintek, ada gedung Fisip, ada gedung FTI, dan ada gedung Pertanian. Kita menuju ke sana. Pada saat kami berdiskusi dengan salah satu dosen pembimbing dari mahasiswi ini, beliau menyatakan bahwa telah mendapatkan pelayanan yang sangat baik ketika telah sampai di Tanggetada. Bahkan telah dibantu untuk mempersiapkan segala administrasi yang harus dipenuhi dalam proses ujian nanti, termasuk SK pada hari itu juga telah disampaikan kepada dosen-dosen penguji. Kemudian juga skripsi juga sudah disiapkan. Dan menurut keterangan dari salah satu dosen ketika itu, bahwa ketika ditanya bagaimana persiapannya, ya mereka kumpul dengan teman-teman yang lain. Ketika ditanya bagaimana persiapannya, ya ini terlihat jawaban dari Mas Sita yang menjawab dengan ya jawaban yang ya bahasa yang tidak biasanya begitu. Responnya tidak seperti biasanya. Kemudian oleh dosen pembimbingnya diamati pada saat itu memang ya pandangannya kadang-kadang menatap ke ruang kosong dan seperti pikirannya kosong seperti itu. Ini disampaikan oleh dosen pembimbingnya ya justru ketika telah terjadi peristiwa kecelakaan itu. Dan bahkan dekannya sempat memberikan motivasi, katanya sebagai generasi dari Wawo Kolaka Utara, sebab dekannya juga ya termasuk keluarga dari Wawo Kolaka Utara, mengatakan bahwa coba dipersiapkan semuanya, skripsinya dipelajari dengan baik-baik agar nanti ujiannya bisa berjalan dengan sangat lancar seperti itu. Jadi betul-betul para dosen dan pembimbing sudah memberikan motivasi, arahan yang tepat sebagai bentuk perhatian kepada setiap mahasiswa yang akan berurusan di kampus 2 di Tanggetada. Dan itulah yang menjadi kewajiban dari para dosen dan pembimbing dan semua staf untuk melayani dan memberikan layanan terbaik kepada setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya, terutama selama bulan suci Ramadan. Ya memang jarang mahasiswa yang ke Tanggetada untuk berurusan, barangkali karena bulan suci Ramadan, kemudian kondisi COVID yang ada pada saat itu. Dan menjelang sore, akhirnya urusan-urusan mereka di kampus, di fakultas sudah selesai, dan mereka akhirnya berangkat bersama-sama. Dengan mereka berangkat atau pulang dengan menggunakan motor jenis Yamaha Pino berwarna merah hitam dengan nomor polisi DT 3749.
hutan lindung di Lamedai seperti inilah kondisinya, hutan lindung yang ya di sanalah terjadi peristiwa naas itu. Tiba-tiba ada mobil Avanza berwarna putih silver yang melawan arus dan akhirnya peristiwa naas itu pun kemudian terjadi. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dua mahasiswi Universitas 19 November Kolaka akhirnya menjadi korban dalam insiden itu. Kita semua berduka cita dan menyampaikan doa terbaik. Semoga kedua almarhumah mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi korban itu masing-masing adalah almarhumah Masita dan almarhumah Murniati. Masita berasal dari Ulu Wawo dan Murniati berasal dari Lambupini, Kecamatan Wawo, Kolaka Utara. Kedua mahasiswi yang telah berada pada akhir-akhir perkuliahan dan akan menjelang ujian dan sarjana akhirnya berpulang ke rahmatullah. Tentu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni mereka berdua, sebab betapa mereka berada dalam proses berjuang menuntut ilmu. Dan siapapun yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut ilmu, maka hidup dan matinya akan syahid dalam pandangan agama. Apalagi dalam bulan suci Ramadan, mereka berpulang ke rahmatullah di bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh dengan maghfirah. Rektor Universitas 19 November Kolaka dan seluruh sivitas akademika USN Kolaka menyampaikan duka yang mendalam, menyampaikan bela sungkawa atas berpulangnya ke rahmatullah mahasiswa Universitas 19 November Kolaka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan merahmati, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menerima ketentuan dan ketetapan ilahi Rabbi. Rektor USN Kolaka yang diwakili oleh Rektor 3 Bagian Kemahasiswaan dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta dengan Wakil Dekan Pertanian ikut mengantar dan ikut dalam barisan sholat jenazah dalam memberikan doa terbaik, doa terakhir kepada kedua mahasiswi yang telah menemui ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah dari almarhumah Masita adalah ini yang menggunakan kemeja putih dengan pendek. Ketika kami dekati dan bertanya, bagaimana Bapak sesaat setelah mendengarkan berita kejadian itu? Beliau sampaikan, saya mendengarkan berita itu, tapi ada yang bilang bahwa anaknya dalam keadaan baik-baik saja. Tapi ternyata memang karena inilah ketentuan Allah, dia akhirnya sadar bahwa ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ditetapkan untuk anaknya, almarhumah Masita binti Bahmi. Semoga getaran hati dan jiwa dan tetesan air mata mengalir jatuh bersamaan dengan gugurnya segala kehilapan dan dosa dari almarhumah, dan
sampaikan pada saat itu, Bapa, kita tahu bagaimana rasanya kehilangan, tapi tetaplah bersabar, sebab kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala asal kita, dan kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia terlalu lemah, terlalu kecil. Jangankan kita manusia, langit tempat kita bernaung, yang bahkan langit itu berlapis 7, suatu saat akan runtuh, hancur, dan mengalami ketiadaan. Jangankan kita manusia, kita terlalu lemah, terlalu kecil, sebab bumi yang kita pijak suatu saat akan terbelah, akan bergetar, dan menelan apapun yang ada di atasnya. Keluarga dari Universitas 19 November Kolaka, setelah melayat dan melaksanakan sholat jenazah di rumah duka Masita, selanjutnya berkunjung ke rumah duka Murniati yang ada di Lambopini. Dan setelah kita sampai di rumah duka, ternyata ibu kandung beliau masih ada di Tarakan pada hari itu. Dan menurut informasi jam 1 siang baru bisa mendapatkan tiket penerbangan dari Tarakan ke Makassar. Dan Makassar tidak bisa lagi pada hari itu melakukan penerbangan sampai di Tanggetana, sehingga harus menunggu pemakaman sampai datangnya ibu almarhumah. Dan baru pada hari Jumat almarhumah dimakamkan. Demikian akhirnya tim dari Universitas 19 November Kolaka menyampaikan doa terbaik dan menyampaikan ucapan bela sungkawa dan memohon pamit kepada keluarga almarhumah Murniati yang disemayamkan di kampung halaman beliau, yaitu di Lambopini. Demikian kronologi dari perjalanan kedua mahasiswi yang telah menemui ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua, terutama kepada para pengendara baik roda 4 maupun roda 2, untuk meyakinkan segala peralatan lengkap sebelum berangkat, dan yang terpenting adalah baca doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tiada kekuatan melainkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya demikianlah dinamika kehidupan kita di dunia. Tak ada yang pasti dengan masa depan kita. Yang pasti adalah bahwa waktu akan selalu bergerak mengantarkan kita pada fakta-fakta dan tahapan-tahapan kehidupan selanjutnya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berharap. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menggantungkan harapan dan kehidupan kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.